Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Soleh, NPM 1954 151002. Saya dari jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, angkatan 2019. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman karakteristik hujan sebagai dasar pemilihan model hidrologi studi kasus di daerah aliran sungai Bengawan Solo Hulu dengan penulis Dr. M. Pramono Hadi MSc. Adapun pokok pembahasan kita pada video kali ini yaitu adalah yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah metode penelitian, yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Bab pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Di sini menjelaskan mengenai proses hidrologi. Dalam suatu daerah aliran sungai, secara sederhana dapat digambarkan dengan adanya hubungan unsur dengan hujan, lalu hubungan unsur dengan proses, dan yang terakhir adalah hubungan unsur dengan keluaran atau aliran. Pada prosesnya, karakteristik hujan meliputi yang pertama adalah tebal hujan. Di sini tebal hujan yang dimaksud adalah jumlah air hujan yang jatuh selama periode waktu tertentu. Lalu yang kedua adalah intensitas hujan, yaitu jumlah curah hujan yang dinyatakan dalam tinggi hujan atau volume hujan tiap satuan waktu yang terjadi. Dan yang terakhir adalah durasi hujan. Durasi hujan adalah lama kejadian hujan tersebut. Karakteristik daerah aliran sungai terdiri dari 4 karakter. Yang pertama adalah topografi. Topografi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi dan objek lain seperti planet, satelit alami, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah geomorfologi. Geomorfologi di sini adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi dan perubahan-perubahan yang terjadi pada bumi itu sendiri. Yang ketiga, tanah. Tanah adalah suatu bagian dari kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Dan yang terakhir, vegetasi. Vegetasi dalam ilmu ekologi adalah istilah untuk keseluruhan komunitas tumbuhan yang tumbuh di suatu tempat tertentu. Pada dasarnya, banyak air yang tidak langsung dapat mencapai permukaan tanah. Hal ini bergantung pada karakteristik tanaman penutupnya. Adapun tanaman penutup memiliki 3 karakteristik. Yang pertama yaitu bentuk dan ukuran daun, yang kedua bentuk dan kerapatan tajuk, dan yang ketiga adalah kekerasan kulit batang dan kelurusan batang pohonnya. Adapun banyak air yang meresap ke dalam tanah bergantung pada sifat-sifat fisik tanah. Nah, sifat fisik tanah ada 4. Yang pertama, tekstur tanah. Yang kedua, struktur tanah tersebut. Yang ketiga, keadaan topografi permukaan. Dan yang terakhir adalah keadaan relief mikro permukaan tanah. Lalu, apa itu Das Bengawan Solo Hulu? Nah, di video kali ini saya juga akan menjelaskan mengenai daerah aliran sungai Bengawan Solo Hulu. Daerah aliran sungai Bengawan Solo Hulu merupakan salah satu daerah tangkapan waduk gajah mungkur yang termasuk dalam kategori das yang sangat kritis. Yang kedua adalah tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik hujan. Bab kedua yaitu kita akan membahas mengenai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari yang pertama adalah fluviograf yaitu sukat hujan otomatis, yang kedua perekam data, dan yang ketiga adalah pengukuran manual yang dicatat dalam interval waktu 5 menitan. Selanjutnya yaitu di bab ketiga, hasil dan pembahasan. Berikut adalah hasil dari penelitian ini. A. Korelasi hujan antar stasiun. Pada dasarnya, hujan yang jatuh dan tercatat pada suatu sukat hujan mempunyai keseragaman dengan hujan yang tercatat pada sukat hujan di dekatnya.
baik saat jatuhnya hujan maupun keintensitasannya. Mari kita melihat pada gambar yang pertama. Pada gambar yang pertama terlihat pada grafik 1 bahwa untuk periode pencatatan yang lebih pendek, nilai korelasinya cenderung lebih kecil bila dibandingkan dengan nilai R pada periode pencatatan harian. Lalu kita bisa melihat pada gambar kedua. Secara statistik, hubungan antara kejadian hujan yang tercatat pada suatu stasiun dengan stasiun lainnya dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien korelasi. Selanjutnya hasil yang kedua yaitu B, sebaran gerongan hujan. Sebaran hujan di daerah penelitian dapat diketahui dengan melakukan analisis keruangan terhadap data hujan yang dikumpulkan. Mari kita melihat tabel pertama. Pada tabel pertama diperoleh data hujan interval 5 menitan pada 20 stasiun hujan untuk kejadian di tanggal 2 Februari 1993. Berdasarkan tabel pertama, dapat dibuat peta sebaran hujan untuk periode hujan 5 menitan. Selanjutnya untuk peta sebaran hujan, mari kita melihat pada gambar ketiga. Pada gambar ketiga, sebaran hujan ini mempunyai tingkat intensitas yang berbeda-beda, mulai dari tidak ada hujan hingga mencapai intensitas 50 mm per jam. Selanjutnya, di gambar keempat dan di gambar kelima, kejadian hujan di 2 Februari 1993 berlangsung selama 90 menit dengan intensitas yang bervariasi antara 5-2 mm per jam dengan ketebalan rata-ratanya sebesar 2 mm. Kita melihat pada gambar ke-6. Pada gambar ke-6 yaitu hubungan antara pengurangan jumlah sukat dengan koefisien R tebal hujan di tanggal 2 Februari 1993. Dari gambar tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat kecenderungan perbedaan sebaran titik-titik pada setiap periode hujan maupun metode interpolasi. Lalu kedua, kesemuanya menunjukkan kecenderungan makin banyak jumlah stasiun yang dikurangi, maka makin kecil nilai koefisien korelasinya. Selanjutnya pada gambar 7 dapat disimpulkan bahwa pada wilayah di selatan daerah aliran Sungai Bengawan Solo Hulu tidak adanya kecenderungan mempunyai hujan yang lebih tinggi dari daerah lainnya. Yang kedua, nilai hujan rata tahunan 3.250 mm per tahun. Dan yang ketiga, pada wilayah tengah merupakan daerah bayangan hujan dengan ketebalan hujannya mencapai 2.500 mm per tahun. Hasil yang ketiga adalah C, sebaran hujan menurut waktu. Sebaran hujan menurut waktu dianalisis berdasarkan kejadian hujan sesaat yang terjadi di daerah penelitian. Mari kita melihat gambar ke-8, yaitu sebaran hujan 5 menitan untuk beberapa kejadian hujan. Dapat disimpulkan dari gambar tersebut, hujan dengan intensitas tinggi umumnya jatuh di menit ke-20 sampai menit ke-125. Lalu yang kedua, lama hujan di daerah penelitian bervariasi antara 15 menit sampai 4 jam lamanya. Lalu hasil yang keempat yaitu D, karakteristik sebaran hujan. Karakteristik sebaran hujan selain ditentukan oleh ruang dan waktu, juga dapat dinilai dari pola sebaran hujan tersebut. Mari kita melihat di gambar ke-9. Hubungan antara hujan sesaat maksimum dengan parameter korelasi untuk beberapa stasiun hujan di daerah penelitian. Dapat disimpulkan, makin lama durasi pengukuran hujan yang berakibat akan meningkatkan total tebal hujan terukur. Selanjutnya di bab keempat yaitu bab kesimpulan. Dari penelitian ini dapat kita tarik kesimpulan yang pertama adalah jumlah sukat yang dibutuhkan dalam suatu daerah aliran sungai tergantung pada rincian data hujan yang dikumpulkan. Yang kedua, luas cakupan stasiun hujan untuk mengumpulkan data periode 5 menitan adalah 13 km persegi. Yang ketiga, hujan 5 menitan dengan intensitas di atas 30 mm per jam umumnya jatuh pada menit ke-20 sampai menit ke-125 dalam satu periode hujan. Yang keempat, 17,5% hujan mempunyai pola sebaran acak pada derajat signifikansi 0,05. Yang kelima,
terdapat hubungan yang signifikasi R kuadrat sama dengan 65,2% antara hujan maksimum harian dan nilai minimum koefisien korelasi hujan antar stasiun. Dan yang keenam, dalam memilih model hidrologi hendaknya memperhatikan luas daerah aliran sungai. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Teman-teman semua bisa menemukan saya di Instagram saya Khairul Soleh dan Facebook saya Khairul Soleh. Sekian dari saya, apabila banyak salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.